Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan lewat firman-Nya untuk membekali setiap aktivitas kita, hingga kita boleh melaksanakan semuanya itu hanya di dalam kasih, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Jikalau saat ini Tuhan kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Sehingga semua aktivitas kami Tuhan, kami boleh senantiasa berjalan di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini sebagai bekal bagi kami untuk kami melaksanakan semua aktivitas kami ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah Mana Rema yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dipilih untuk melayani. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Dengan tujuan kita harus bekerja, kita harus menjadi saksi di dalam dunia teristimewa pada akhir zaman ini. Karena Tuhan tahu di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu selalu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia yang mudah terbawa arus, terombang-ambing oleh arus ke sana kemari. Terlebih pada akhir zaman ini, di dalam situasi dunia yang gelap yang penuh dengan penderitaan ini, seringkali manusia kehilangan arah. Hidup tidak tahu kita harus kemana. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini Tuhan masih mengingatkan pada kita bahwa bukan kamu yang memilih aku, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Tuhan yang memilih kamu. Kita ini jadi orang yang luar biasa. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah raja segala raja, di atas segala-galanya. Dia yang memilih kita. Kita ini siapa? Mengapa Tuhan mau memilih kita? Karena ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Karena kita sudah merespon panggilan Tuhan yang indah. Kita sudah merespon pilihan Tuhan yang indah itu bagi setiap kehidupan kita. Di sini Tuhan tentunya memiliki satu tujuan. Untuk apa kita dipilih? Di sini dikatakan, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ya, supaya kita bekerja, pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah tetap. Buah yang tetap itu adalah buah yang kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
diberikannya kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini jadi orang-orang pilihan. Kita ini jadi anak-anak Allah. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan suruh kita pergi, bekerja, menghasilkan buah. Dan buahnya itu adalah buah yang tetap, buah kekekalan. Dan selanjutnya dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada kita, orang-orang pilihan ini. Tentunya kita harus bersuka cita. Jikalau kita boleh menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu kita harus menjaga kehidupan kita. Iman kita harus selalu bertumbuh. Agar kita bisa bekerja, menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap kehidupan kita orang-orang pilihannya. Di dalam dunia yang penuh dengan masalah pada saat ini, situasi ekonomi masih belum kembali pulih. Keadaan manusia masih diwarnai dengan ketakutan dan kegelisahan dengan adanya virus pandemi yang masih belum selesai hingga saat ini. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Berarti kita ini adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan sebagai biji mata Tuhan sendiri. Tuhan ingin memakai setiap kehidupan kita untuk bekerja dan menghasilkan buah. Selanjutnya dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan minta hidup kita ini menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan minta kepada kita harus mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Hidup penuh dengan damai, hidup penuh dengan kasih, bekerja untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buahnya tetap, yaitu hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Selanjutnya mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perjalanan kita bukanlah merupakan satu perjalanan yang mudah. Karena itu di sini firman Tuhan minta kepada kita agar kita pergi menjadikan semua bangsa itu muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan sudah mengajari kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita harus bekerja. Bagaimana seharusnya kita bekerja untuk menghasilkan buah yang tetap ini. Selanjutnya dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam perjalanan yang tidak mudah ini, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membela hidup kita. Karena itu, hingga saat ini, kita semua boleh menyaksikan bahwa kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam sepanjang kehidupan kita. Dan bahkan di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama ayat yang keempat,
dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jikalau kita mengikut Yesus, kita percaya kepadanya, maka kita akan menikmati satu hidup yang penuh dengan sukacita. Karena di dalam Yesus ada terang, dan terang itu adalah sukacita manusia yang Tuhan berikan kepada kita. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan kita agar kita mau bekerja menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Inilah perintah Tuhan. Selanjutnya dikatakan supaya kita pergi menjadikan bangsa ini, seluruh bangsa murid-muridku. Kita diminta Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarkanlah mereka ya segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas kita. Tuhan selalu menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Dan Tuhan selalu menolong dan memberikan apa yang sudah kita rindukan, agar kita semua boleh menikmati hidup penuh sukacita. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, hidup tanpa satu kekhawatiran. Karena kita tahu kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada pagi hari ini kami boleh benar-benar menikmati firman-Mu yang indah. Dan firman-Mu sudah memberi kekuatan. Firman-Mu sudah mengingatkan pada kami agar kami boleh menaruh hidup kami ini tetap di dalam tangan-Mu. Mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan hidup ini. Dan Tuhan ingin agar kami boleh mau bekerja dan menghasilkan buah. Untuk itu mari Tuhan pakai setiap hidup kami, kuatkan hidup kami, tolonglah kami agar kami boleh mengerjakan apa yang sudah Tuhan perintahkan pada kami dengan penuh kesadaran, dengan penuh sukacita, dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang tetap dan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.